Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan, saya Rida Sofiatul Khofifah, NRP 068, dari kelompok C1, Blok Genitourinary System. Izin untuk mempresentasikan tugas asistensi laboratorium aktiviti patologi anatomi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dengan kasus keempat, yaitu mengenai kondiloma acuminata. Nah, yang pertama ini saya sampaikan dulu untuk pertanyaannya. Jadi, di kasus keempat ini ada seorang laki-laki usia 35 tahun mengeluh benjolan pada penisnya tanpa disertai nyeri. Diameternya 3 cm, tepi irreguler, warna coklat. Pasien mempunyai riwayat sering berganti pasangan. Setelah dilakukan eksisi, didapatkan hasil diagnosanya itu adalah kondiloma acuminatum. Pada gambaran mikroskopis patologi anatomi didapatkan kelainan apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut. Untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana patogenesis dan patofisiologis kelainan tersebut? Kedua, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, dari mulai manifestasi gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, dan prognosis. Ketiga, bagaimana gambaran makroskopis dan mikroskopis dari kelainan tersebut. Nah, yang pertama saya sampaikan dulu mengenai definisi apa sih itu kondiloma acuminatum. Jadi, ini merupakan suatu penyakit yang kalau dalam bahasa awam disebut dengan kutil kelamin, yang mana merupakan suatu tipe papiloma yang biasanya ditemukan pada membran mukosa atau kulit genitalia eksterna atau regio perianal. Lesi biasanya sedikit namun dapat membentuk agregat menjadi massa seperti kembang kol, bersifat menular dan dapat autoinokulasi. Apa sih penyebabnya? Ada berbagai penyebab etiologi. Pertama adalah human papilloma virus. HPV 6 dan 11 ini paling sering menyebabkan karsinoma mukosa, kanker kulit non-melanoma, Bowen disease, epidermodysplasia verrucoformis, cutaneous warts. Juga menyebabkan displasia seluler, yaitu HPV 16 dan HPV 18 yang berisiko tertinggi. Kemudian kanker serviks pada wanita, kanker penis atau rektum pada pria, dan HPV 6 dan 11 resiko rendah keganasan. Kemudian bagaimana sih jalan cerita kenapa bisa terjadi penyakit ini? Nah, patogenesis dan patofisiologisnya itu yang pertama, biasanya pasien ini kontak dengan penderita atau pembawa virus dari human papillomavirus. Jadi dia tuh penyakit yang menular, pembawa dapat tidak bergejala gitu. Jadi dia tuh biasanya kontaknya lewat hubungan seksual. Nah, pembawa biasanya tidak bergejala. Kemudian virus masuk melalui mikroabrasi mukosa akibat gesekan atau robekan mikro. Kemudian setelah virus menginfeksi, maka kemudian virus ini menginfeksi membrana basalis epidermis. Kemudian periode laten infeksi, periode inkubasi beberapa bulan hingga beberapa tahun. Kemudian virus ini menyuntikkan genomnya untuk replikasi protein virus. Genom HPV ini memiliki onkogen yang menstimulasi proliferasi sel. Kemudian lama-kelamaan virus ini akan bereplikasi dengan DNA polimerase sel, sementara sel stratum basalis, sel stratum spinosum, dan stratum granulosum mengalami proliferasi. Terjadi akantosis dan penampakan makroskopis kutil seiring dengan semakin banyaknya sel yang terinfeksi virus, sehingga timbullah kutil-kutil kelamin. Lanjut ke epidemiologi. Nah, penyakit ini tuh paling sering di seluruh dunia. Infeksi menular seksual ini paling sering di seluruh dunia. Kemudian 9-13% populasi dunia terinfeksi. Usianya itu lebih rentan terjadi pada usia 20-39 berhubung dengan aktivitas seksual juga. Kemudian 1,1-1,2 kasus per 1.000 orang di Amerika Serikat. Faktor resiko. Faktor resikonya
banyak terjadi pada pasangan seksual, yang kedua ini merokok, yang ketiga adalah punya riwayat infeksi gonore dan klamidia, dan infeksi HIV. Ini sangat beresiko terjadi penyakit ini. Kemudian, apa sih gejala dan manifestasi klinisnya? Yang pertama, ada tonjolan dan gatal atau tidak nyeri di genital, biasanya merupakan keluhan utama di genital. Kemudian, riwayat hubungan seksual biasanya membutuhkan 2-3 bulan untuk terbentuk kondiloma. Jadi, cukup lama, sekitar 2-3 bulan baru timbul kutilnya. Kemudian, lesi oral, laringeal, atau trakeal akibat kontak oral genital. Jadi, nggak selalu ada di kutil kelamin, tapi bisa aja si kutilnya itu ada di area mulut atau oral. Biasanya terjadi karena kontak oral genital. Kemudian perdarahan dari uretra atau obstruksi uretra jika lesi berhubungan dengan atau berada di uretra. Kemudian perdarahan koital, vaginal bleeding akibat erupsi kondiloma. Jadi ketika koitus vaginal si kondilomanya itu erupsi sehingga timbullah bleeding atau perdarahan. Kemudian ada discharge, mungkin menjadi keluhan pasien. Tata laksana. Nah, tata laksananya itu ada berbagai hal, bisa pakai podopilotoksin, solusi 0,5% dan krim 0,15%, imiquimod itu pakai krim 0,5%, rate of request lebih kecil, sinekatekin, ointment 15%, krioterapi menggunakan liquid nitrogen dalam klinik, dan yang paling sering dipakai itu adalah eksisi bedah, electrosurgery curettage, eksisi dengan pisau bedah, dan laser terapi clearance rate hampir 100%. Jadi bersih gitu kalau di eksisi bedah. Lanjut ke komplikasi. Komplikasi psikisnya itu biasanya pasien mengalami ansietas atau kecemasan, rasa bersalah, kemarahan, kemudian ada lesi premalignan, dan malignan dapat ditemukan dari kondiloma acuminata. Kemudian komplikasi ketiga ada Bone-Lowenstein tumors, itu karsinoma verrucosa pada kulit dan mukosa anogenital, kanker serviks, kanker keempat paling sering pada wanita, hampir 99% kanker serviks berhubungan dengan infeksi HPV, dan komplikasi kelima itu bisa kanker orofaring, vaginal, anal, dan traktus respiratorius. Prognosis dari penyakit ini, kondiloma acuminata ini dapat disembuhkan, namun mungkin membutuhkan beberapa jenis kombinasi tata laksana. Eksisi bedah adalah satu-satunya pilihan pengobatan dengan tingkat pembersihan mendekati 100%. Meskipun kondiloma acuminata ini dapat kambuh setelah semua jenis pengobatan, faktanya kekambuhan lesi setelah pembersihan terlihat 20 hingga 30% dari kasus. Kemudian, pencegahan dari penyakit ini adalah perilaku seksual yang aman, tidak berganti pasangan seksual, menggunakan kondom, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang kedua ini bisa menggunakan vaksinasi HPV, terutama pada perempuan, dapat diberikan mulai dari 9 tahun dan paling efektif usia 12-21 tahun. Nah, inilah gambaran makroskopis yang terjadi pada lesi anogenital, di mana secara makroskopis sukar dibedakan dengan papiloma squamosa neoplasma. Pada laki-laki, kondiloma acuminata ini biasanya terdapat pada sulcus coronarius atau permukaan dalam prepusium, berukuran dari lesi kecil yang tidak bertangkai sampai proliferasi papiler yang besar dengan diameter beberapa sentimeter. Pada perempuan biasanya terdapat pada pulpa. Nah, ini adalah gambaran makroskopis yang terjadi pada pasien yang mengalami penyakit ini. Biasanya ini timbul di kelamin ya, lesi-lesi anogenital, kondiloma acuminata. Selanjutnya, ini adalah gambaran makroskopis yang terjadi pada vulva. Pada kelamin wanita, biasanya muncul sebagai papula yang menonjol, berwarna kulit, berdaging dengan ukuran diameter mulai dari 1 hingga 5 mm. Mereka bisa lebar dan rata, bertangkai, atau kadang-kadang memiliki penampilan seperti kembangkol. Nah, ini gambarannya. Selanjutnya adalah gambaran makroskopis juga yang terjadi pada anus dan lesi oral. Jadi sebetulnya nggak selalu di kelamin, tapi bisa jadi oral, bisa di anus, bisa di selain tempat kelamin gitu ya. Secara umum kondiloma ini paling sering dideteksi di epitel yang lembab dan berkeratin.
dan berkeratin sebagian. Kutil papular dan keratotik di epitel yang berkeratin penuh, dan kutil papular datar di epitel yang sebagian atau berkeratin penuh. Nah, ini adalah di anus, ini di si oral ya. Kemudian gambaran mikroskopisnya berupa stroma bercabang-cabang terdiri dari jaringan ikat dan pembuluh darah, serbukan sel radang kronis yang dilapisi epitel berlapis gepeng hiperplastik atau akantosis. Kemudian ada papila dermal terelongasi dan batas dari bisa terlihat jelas. Nah, ini gambaran mikroskopis dari Condyloma acuminata. Kemudian ada gambaran koilosits. Jadi ini tuh adalah ada koilosits, kemudian parakeratosis. Ini juga gambaran mikroskopis di mana sel squamosa matur dengan zona verinuklear yang besar dan jernih dapat ditemukan di daerah sel lapisan luar. Nuklea koilosit ini mungkin besar dan hiperkromatik dapat ditemukan pada nukleus garda. Ini juga ada gambaran parakeratosis, diskariosis, dan koilosits, di mana karakteristik gambaran selulernya itu adalah koilositosis, jadi khas ya. Perubahan sitopatik ditandai oleh vakuolisasi sitoplasmi parenuklear dan gambaran permukaan keriput yang merupakan tanda penting infeksi HPV. Nah, ini ada semacam golden diagnosis. Nah, parakeratosis ini adalah persistensi nukleus keratinosit ke stratum corneum. Kemudian diskariosis adalah hiperkromatisasi dan perubahan abnormal morfologi nukleus sel mengindikasikan kondisi premalignansi atau malignan. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.